terlalu banyak orang mati sia-sia di jalan buat balapan liar. Ujungnya mau kemana? Abis balapan lu menang di balapan gitu, di jalanan gitu. Ujungnya mau kemana? Pialanya sebelah mana tuh di jalan? Nggak ada sih. Daripada tarik-tarikan jalan liar, gue tuh punya solusi yang gampang banget kalau semua pemimpin daerah mau denger. Wah, apa nih? Mantap nih. Kita kasih solusi. Om Rifat Sungkar. Aduh, Ander. susah sekali ya. Aduh, alhamdulillah nyampe sini ya. Ya Allah. Susah banget jadwalnya ini. Indonesia butuh Anda, Mandalika butuh Anda juga. Ya. Om, kita buka gini deh Om. Ya. Sebenarnya bener gak sih Mandalika ini dying? Wah. Iya. Ya maksudnya aktivitinya gak kedengeran. Iya. Ya kita jujur-jujuran tanpa mengurangi hormat ya. Iya. Gue sih dibilangnya malah bangga dan sedih. Bangga dan sedihnya gini. Ketika melihat, ini analoginya cukup ekstrim aja sih ya sebenarnya ya. Kemarin Hydro Koko sempat ngetap beberapa hari lah di podcast gue. Iya. Sedihnya tuh gini, begitu di balik belakangnya tuh ada sirkuit ya Mandalika lah. Iya. Ada Wonderful Indonesia dan kebetulan ada Pak Sandiaga Uno juga, kita undang ke sini terus sekalian kita bahas. Nggak, ya itu kayak kebetulan aja, qadarullah aja udah. Terus gue ngeliat dari angle-nya tuh agak berbeda, cukup ekstrim angle-nya. Kayak ngeliatnya bahwa ini Mandalika kayak hidup segan mati tak mampu juga. Terus sampai akhirnya gimana caranya mempertahankan eksistensi biar tetap ada exposure-nya dan lain sebagainya, sampai nempel ke sebuah brand biar oh iya ya kita punya sirkuit Mandalika nih, gitu ya. Maksudnya oh iya ya, kalau pas lagi woro-woronya pas lagi ada memang event aja MotoGP dan seterusnya gitu ya. Tapi setelah itu krik gitu. Dan pasti kan cost-nya, biayanya kan gede banget. Jalan terus gitu loh. Maksud gue nih nasibnya gimana tuh ya Om? Iya, gue adalah orang yang sangat amat concern sama masalah ini. Soalnya benar, gue bangga dan worry dalam waktu yang bersamaan. Kenapa gue bangga dan worry? Ya alhamdulillah gue udah punya kesempatan untuk keliling dunia lah di dunia balap. Jadi gue udah tahu standarisasi yang dimaksud bagus, tidak bagus, luar biasa, istimewa tuh mana. Mandalika secara geografis lokasi itu istimewa, bagus banget. Serius segitu ya? Bagus banget menurut gue, ya. Apalagi untuk kita yang ada di kawasan Asia itu nggak ada tandingannya lah. Gitu, secara geografis, permukaan jalanannya, aspalnya juga sekarang bagus banget. Tapi yang gue worry ini cuma satu, persis yang tadi lu tanyain gitu kan. Sebenarnya waktu bikin nih sirkuit, pernah kepikiran nggak yang bakal jadi konten ngisi sirkuit selain MotoGP itu apa? MotoGP sama F1 tuh paling atas nih, mentok nih paling atas. Udah mentok tuh. Di bawahnya mereka itu ada berapa puluh jenis kendaraan yang bisa dibalapin. Ya kan, kalau F1 ada F2, ada abis itu ada F3, ada F4, ada single seater, ada DTM, ada open wheeler, whatever lah, banyak banget. Di MotoGP ada Moto2, ada Moto3, ada Asian Road Race, ada Superbike, ada banyak banget juga lah. Tapi regulasi mengenai Indonesia boleh masukin kendaraan balap itu nggak ada. Nggak ada. Kendaraan, ya. Kendaraan fasilitas olahraga balap, nggak ada. Jadi ketika sirkuitnya jadi, siapa yang mau balap naik mobil balap proper di Mandalika? Itu masalahnya. Dan ini mungkin karena ketidaktahuan. Betul Mandalika adalah kawasan berikat. Iya betul. Sirkuitnya punya pit 40. Tapi satu balap, starternya kan minimal, ya bukan minimal sih, grid balapnya itu bisa ada 30. Satu hari bisa ada konten 10 sampai 15 kelas. Berarti kan 10 kali 30, ya kan, sampai 15 kali 30. Mau taruh di mana sisanya? Dan Indonesia ini kan segitu gedenya. So, kita sangat amat perlu menyelamatkan Mandalika. Kenapa gitu? Karena ini aset yang luar biasa besar. Caranya gimana? Kita perlu ada regulasi yang mengatur supaya mobil dan motor balap baru maupun bekas bisa masuk ke Indonesia. Bekas tuh asosiasinya bukan berantakan ya, tapi yang used di luar negeri karena di sana murah banget harganya. Stigmanya bekas begitu sih Om. Iya, stigmanya bekas begitu. Padahal kami nih, ya gini deh. Pesawat terbang boleh masuk ke Indonesia yang udah ada umurnya. Yang bekas. Mobil tambang
ketika tambang Indonesia lagi meledak, silahkan masukin alat tambang bekas ke Indonesia. Truk waktu produksinya rendah, semua lagi booming, bekas boleh masuk. Kita darurat balap nih. Iya nggak? Oke. Kita butuh banget mungkin ratusan mobil balap sama ribuan motor balap yang harus bisa masuk ke Indonesia. Jangan dianggap ratusan sama ribuan tuh banyak. Penduduk Indonesia 280 juta, ya nggak? 1.000 aja itu dikit karena kita punya 38 provinsi. 1.000 bagi 38 provinsi cuma berapa? Iya nggak? Oke. 30 motor di parkiran kantor lu juga lebih dari 30. Iya nggak? Oke. Bener nggak? Jadi perlu ada yang buka wawasan nih. Ini wawasan besar nih. Analoginya gini, Der. Kita nih sebagai pembalap di Indonesia yang sedih, mau mati suruh bayar sendiri. Ya enggak? Mau mati suruh bayar sendiri. Iya. Lah emang gak didukung sama sekali sama pemerintah, masa? Gak ada pajak, gak ada yang spesial gitu kan. Ngelihat barang sesuatu yang, wah ini berarti mewah nih, harus kena pajak. Padahal kita itu beli itu karena safety. Sekarang gini, gue di rally lah. Mobil yang masuk ke Indonesia udah kencang-kencang. Ban rally ya ban kasar gitu kan. Di Indonesia nggak ada. Kita harus masukin ban dari luar negeri. Yang pakai ban, yang satu bannya harganya 3 kali lipat dari luar negeri. Sementara ban balap itu cuman bisa kuat paling jauh 100 km. Rata-rata 50 km. Berarti kalau mobil gue bannya 4, setiap 50 km gue harus ganti 4 ban kan. Ganti 4 ban lah. Iya ganti 4 ban dengan harga 3 kali lipat dari harga aslinya. 4 kali lipat malah. Harga aslinya. Lihat betapa mahalnya balapan di Indonesia. Padahal sebuah tim balap adalah sebuah cabang olahraga yang paling banyak memperkerjakan orang. Paling berapa orang? Masa sih? Satu ban satu orang. Satu ban 1 orang 4. Iya. Mesin 1. 5. Pembalapnya 2. 6, 7. Tim manajer 8. Helper minimal 10. Oh iya. 1 orang untuk 10. Jadi lo tau gak roda ekonomi yang berputar ketika ada dunia balap di luar negeri ya berdasarkan fakta yang ada. Itu GDP luar negeri itu apakah kota yang didatengin itu bisa naik sampai 10 kali lipat di balap. Skala gede. Ya kalau skala kecil mungkin 2-3 kali lipat hari biasa gitu ya. Mungkin gak? Nah jadi tadi yang gue bilang kita itu waktu lagi pakai baju balap itu ibaratnya kita prajurit juga. Gue tuh sama aja sama tentara ngebelain bendera Indonesia. Formatnya aja beda. Senjatanya tentara, pesawat tempur. Senjatanya gua, mobil balap. Tapi karena ketidaktahuan, mungkin Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, bahwa mobil balap adalah mobil mewah. Padahal pesawat tempur lebih mahal daripada pesawat komersil. Pesawat tempur masuk Indonesia untuk membela Indonesia, pajaknya 0. Perabotan spare part pesawat tempur masuk ke Indonesia, perabotannya pajaknya 0. Iya, memang. Karena untuk menaikkan nama bangsa Indonesia dan mempertahankan. Kami atlet Indonesia ingin latihan supaya punya kesetaraan dengan atlet luar negeri dan ingin membela nama bangsa Indonesia. Nggak dikasih kesempatan untuk bisa punya fasilitas yang sama dengan mereka. Padahal setiap kali lu pergi ke luar negeri, Indonesia harus juara 1 ya. Iya, tapi A to Z-nya lu pikirin dong. Ya nggak? Gimana gue mau ke sana kalau sana pakai basoka sini pakai pesol air? Kan nggak bisa. Nggak ketemu bos. Begitu gue mau beli basoka harga basokanya 3-4 kali lipat lebih mahal. Nggak ketemu lagi. Wah, Om, ini kayaknya gara-gara stigma tentang balap ini olahraga orang kaya kayaknya deh. Iya sure, betul. Ya, gue setuju dengan itu. Jadi artinya kita nih lahir ya memang kita Melayu, ya mayoritas memang menengah ke bawah. Iya. Ya gue mungkin kalau dari orang bisnisnya dulu deh, ya dari orang ekonominya. Karena kan memang kalau di otomotif kan Om Rifat udah dari gue kecil bokap gue udah ngomongin lo Om. Tua banget kok ya. Iya. Nah artinya kalau lihat dari analogi ekstrimnya gue pakai dari ekonomi, 97% ekonomi kita didopang sama mikro lah, jadi UMKM 97%. Iya. 2-3%-nya ada di ekonomi makro, konglomerasi ada di situ. Betul. Artinya dari pendapatan, dari demand-nya dan seterusnya itu berarti paling banyak adalah orang-orang yang memang ya tanpa mengurangi hormat ya, dia nggak mikirin balap yang rally, F1 gitu. Dia taunya ya gue balap liar motor dikorek stang
ayam jago gitu-gitu. Iya, ya ayam kan? jago. Iya, udah set jalan di tengah jalan malam-malam apa segala macam yang fasilitasnya ya hanya itu gitu. Iya. Begitu di kebalap ya berarti kan Indonesia, gue nggak tahu nih, koreksi kalau salah. Mendingan gue dukung atau support olahraga bola. Ya memang pemersatu bangsa dan juga memang ada di 97% itu gitu loh, mayoritas yang orang nonton ke situ dan ya sudah ramai tiket, devisa negara, returnnya gede apa segala macam. Daripada di balap kan kecil yang memang skalanya mau nonton balap aja kayaknya parkir mobilnya tuh harus orang-orang mewah nggak sih? Bener. Bedanya. Gimana tuh? Balap dengan olahraga lain adalah penontonnya di bola banyak, pekerjanya di balap. Penontonnya di bola banyak, pekerjanya di tim di balap banyak. Disupport nanti dengan penontonnya. Tadi gue bilang balapan adalah olahraga orang kaya. Gue ada setujunya. Tapi membuat sebuah tim balap itu nggak lain dari membuat sebuah perusahaan. Orang-orang yang punya tim balap pasti punya duit. Kalau nggak punya duit ngapain bikin tim balap? Oh, iyalah. Tapi semakin kaya dan dia semakin banyak mau spending, semakin banyak orang yang dipekerjakan dalam tim tersebut. Ketika lu menjalankan sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu maju, karena pasti pikiran owner perusahaannya matematikanya masuk nih. Ketika matematikanya masuk, ayo kita kembangkan perusahaannya karena net profit sama expensesnya ya balance, bagus. Ketika semuanya udah kemahalan, orang-orang yang punya duit pun cuma 1-2 yang mau ikut balap. Yang gila banget aja yang mau ikut balap. Makanya secara nggak langsung gue bilang, emang olahraga balap ini dibunuh supaya nggak maju. Soalnya nggak ada fasilitas yang mendukung supaya tim balap ini gede. Bisa bayangin nggak? Kalau misalnya perabotan balap itu pajaknya diatur kecil, tim balapnya jadi banyak, yang bekerja jadi banyak, begitu balapannya seru, roda ekonominya berputar, pembalapnya makin banyak, jagoannya makin banyak, penontonnya makin banyak, berapa banyak dagangan yang laku di sekeliling tempat balap, berapa banyak keluarga yang bisa dipekerjakan di sebuah tim balap, ya kan? Tapi begitu semuanya udah terlalu mahal, orangnya pikir, ini balapan individu gue aja lah, ngapain gue ajak orang-orang banyak? Ya gue punya duit 100 juta, ya udah 100 juta buat gue aja. Ya nggak, buat si orang kaya nyetir. Tapi kalau orang kaya ini pola pikirnya adalah gue adalah owner dari timnya untuk membuat ini sebagai besar, roda ekonominya dan nilai matematikanya masuk. Ya kan, sekarang kita tuh tidak pernah diset. Atlet Indonesia itu tidak pernah diset sebagai prajurit Indonesia. Nggak pernah. Karena bukan cuma mobil balap, men. Lu mau ke fasilitas olahraga manapun, memang ada. Lu boleh pajaknya tuh diatur, ya, fasilitas olahraga. Lu mau beli alat fitness kayak, lu mau beli whatever lah urusan olahraga gitu. Tapi pemiliknya harus induk olahraga. Jadi kalau misalnya yang milik induk olahraga ini apakah selalu punya backup untuk bisa membeli barang-barang itu? Kan pasti ujung-ujungnya kan atletnya. Atletnya disupport sama siapa? Sama sponsornya. Sponsornya disupport sama siapa? Pemilik perusahaan sponsornya. Ya kan? Jadi balap tuh paling lebar segalanya. Karena mereka mampu, expensesnya di daerah tersebut jadi gede. Tapi kalau di sini lihat dari negatif side-nya, yang kelihatan lo balapan orang kaya udah gak usah belagu. You know, paradigma itu, ketika orang kaya itu punya banyak mobil atau banyak motor, dia pasti akan cari banyak pembalap dari bakat-bakat yang ada di jalan. Ngerti gak lo? Bakat di jalan, sekarang terlalu banyak orang mati sia-sia di jalan buat balapan liar. You know? Ujungnya mau kemana? Abis balapan lu menang di balapan gitu, di jalanan gitu. Ujungnya mau kemana? Pialanya sebelah mana tuh di jalan? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Karena jenjang karirnya nggak terbentuk. Karena di ujung nggak ada yang nampung. Kalau di Eropa, balapan itu udah ada headhunternya. Dia lihat di setiap sirkuit satu-satu siapa yang jago. Ntar lu masuk ke dalam akademi McLaren ya, lu masuk ke dalam akademi Red Bull ya, lu masuk mana. Jadi bikin industrinya gede. Bola, ada banyak lapangan bola. Ngerti nggak lo? Sirkuit Mandalika 1, Sentul 1. Sirkuit kecil di Indonesia ada beberapa, tapi rata-rata punya pribadi. Ya, yang maintenance-nya juga mau ya kadang ada, kadang enggak. Punyanya aja. Makanya gue bilang, kalau lo mau gedein Mandalika di ujung, pertama kita sebagai stakeholder nih, ya, pemerintah daerah sampai pemerintah pusat itu harus punya roda energi yang sinergi.
Salah satunya adalah fasilitas olahraga. Dari masing-masing induk olahraga, lu bisa, kalau lu takut dikadalin sama atletnya, pura-pura masukin mobil balap padahal bukan, ya kan? Pura-pura pasangin roll bar padahal dicabut gitu. Kami adalah generasi korban dari generasi masa lalu. Ya. Yang akhirnya kami sebagai pembalap selalu dicap, yang capnya gak pernah hilang. Apa tuh? Ya bahwa kami suka expenses, memanfaatkan keadaan. Masukin karena di Bea Cukai ya kami punya pembalap-pembalap masa lalu punya track recordnya, gue buka aja, punya track record yang masukin fasilitas gitu. Sekarang udah pada nggak tahu mobilnya kemana, terus mobilnya mungkin nggak kembali lagi dengan fasilitas itu, masukin nggak ada pajaknya, dipakai jalan. Nah kita di generasi korban ini, gue selalu buka omongan sama Bea Cukai gitu kan, gue bilang, Pak, mau nggak saya ajarin gimana cara ngebedain mobil balap, which is pesawat tempur, sama mobil biasa, which is pesawat komersil. Karena once lu bikin mobil sebagai mobil balap, nggak akan pernah bisa dibalikin jadi mobil biasa. Nggak bisa. Oh, udah nggak bisa di standarin lagi, nggak bisa. Nggak bisa, nggak mungkin. Lu pakai mobil balap di macet, overheat. Oh iya. Gampangnya gini, lu suka nonton F1 dong. Iya, nonton. F1 kalau safety car-nya habis keluar, kenapa banyak yang mogok? Lu tahu kenapa? Karena F1 itu nggak ada fan-nya. Dia hanya dipakai ngebut, anginnya masuk, mesinnya dingin. Oh, mobil balap, angin ya? Iya, mobil balap konsepnya sama. Ketemu macet, koplingnya habis, mesinnya overheat. Oh, udah panas naik. Karena dipakai untuk balapan. Jadi kalau paradigma tadi, nanti kalau mobil balap masuk ke sini, habis itu dipakai jalan-jalan, ya kan? Nanti nggak bayar pajak ke negara, gimana, bla 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 gitu kan? Gak bisa. Emang nggak bisa ya? Kalau dipakai itu pun untuk parade. Ya, pawai. Kita ada jamnya. Ada jamnya, kapan boleh nyalain, kapan matiin, kapan nyalain. Ada jamnya. Oh, ini kenapa edukasi ini nggak nyampe ke? Iya, karena nggak pernah nanya aja. Oh, karena tahu cara bikin sirkuit, tapi tahu nggak cara ngisi sirkuit? Justru itu tuh harus ada. Itu bang. Demand-nya tuh datang gara-gara supply-nya benar. Iya, demand supply harus balance. Dan gue selalu ngomong sama senior dan seumuran gue. Ingat nggak? Waktu kita balapan nih, prime time kita, umur kita berapa? 20 tahun. 20-an lah gitu. Iya. 20 tahun gue naik mobil Evo 3. Which is hari itu mobil baru. Oh iya. Iya dong, Iyalah, mantap kan? Iya. Anak sekarang kalau suruh naik Evo 3, di foto. Ini foto kapan ya? Ya. Ini foto 20 tahun ya. Oh, balapan Indonesia stuck di masa itu ya? Iya. Oke. Dan sekarang yang terjadi adalah ketika lu mau membangun mobil balap atau motor balap di Indonesia ini, the biggest problem adalah karena kita tidak punya fasilitas yang membuat semuanya jadi mahal. Yang terjadi adalah mobil-mobil donornya itu mobil tua. Ya. Karena kita mampu beli nih mobil harganya 100 juta, 200 juta lah. Oke. Tapi karena mesin nggak boleh masuk ke Indonesia, masukin gearbox, shock breaker, pelek balap, pajaknya berkali-kali lipat. Jadi mobil satu ini, let's say yang paling populer lah di Sentul ada BMW E36 lah. Oke, E36, oke. Ya, everybody knows lah. Iya. Ngebangun E36 itu kira-kira habis 1,5 miliar sekarang. 1,5 miliar. Iya. E36 yang tahun 94. Iya. Iya. Mobilnya cuma 320. Iya, 320, 23 lah, 318. Mobilnya cuma gocap cepet. Iya. Tapi masukin spare part mesinnya, masukin gearboxnya, masukin apa segala macam dengan pajak yang berkali-kali lipat. Ya, itu mobilnya 1,5 miliar. 1 miliar ya sosok aja lah. 1,5 miliar competitive level, bukan have fun level. Oke. Begitu mereka lagi ini, gue seneng balapan reto, gue seneng banget. Tapi kan gue harus mencari rival di masa depan, yang which is sekarang umurnya umur 20-an. Ketika mereka naik mobil tua dengan harga mahal, maju ke depan, dia akan naik mobil tua lagi yang maju zamannya. Dia akan mobilnya itu selalu ketinggalan sama umurnya. Ngerti gak lo? Itu terus, iya. Padahal zaman Indonesia adalah macan Asia dulu. Mobilnya keren banget, negaranya keren banget, sirkuitnya keren banget di masa itu kali ya. Kan mereka harus naik mobil yang representatif. Kalau mobil representatif di foto bagus, brand pasti lihat. Wih, mobil keren-keren nih zaman sekarang. Gue bisa jual oli gue yang paling keren, gue bisa jual ban gue yang paling keren, gue bisa promosiin produk gue. Dan gilanya, ini something that doesn't make sense. Ketika lo ngebangun E36 tahun 95, harganya 1,5 M. M2 competition 3 tahun yang lalu di Eropa harganya cuma 700.
500 sampai 700 juta. Di sana karena mereka saking kompetitifnya, mobil 3 tahun itu udah jadi second layer sama third layer. Oh jadi serba dimurahin tuh pajaknya. Iya karena dimurahin. udah lewat, masalah udah lewat. Udah gak kompetitif. F1 tahun ini pakai tahun lalu langsung di belakang gak? Iya kan? 3 tahun tuh buat mereka udah divisi 2, divisi 3. Mobil divisi 2, divisi 3 di sini berlian. Lu bayangin ya kalau harga 5 sampai 700 juta masukin ke Indonesia gitu untuk fasilitas olahraga, di Mandalika di foto jebret mobilnya M2 baru semua, yang driver dengan sosial media yang besar, brand nempel. Gila, sirkuit baru. Indonesia mobil baru-baru maju banget ya. Di belakang dapur, gokil sob, murah banget dibandingin pakai mobil tua. Gue nangkep nih Om nih. Keren. Ini kasih solusi nih. Iya, kasih solusi. Jadi berarti shippingnya hilangin, pajaknya diturunin, masukin dari luar itu ya. Makanya Malaysia rame banget. Malaysia itu atlet Malaysia yang terdaftar sebagai pembalap, yang punya legitimasi di IMI-nya mereka, itu boleh masukin mobil balap dengan tanpa pajak ke Malaysia. Di Australia atau di New Zealand atau di Amerika dimanapun, lu masukin mobil balap baru. Misalnya ya, gampangnya nih ya, gue kemarin pakai Skoda lah. Skoda tuh grupnya VW lah gitu ya. Oke. Di sana harga Skoda itu 200 juta. Ya. Okay. Skodanya tuh kelas 1500 cc lah, mobil kecil lah, city car. Harganya 20.000. Begitu jadi Skoda Rally di sana baru harganya 280.000. Oh, value naik. Oke. Iya. Begitu ini Skoda dikirim ke negara lain, bayar pajaknya dihitung Skoda standar. Karena ketika lo bikin 280.000, berapa labor cost yang ada di sini coba? Bukan spare part cost. Labornya lebih mahal daripada spare part kan di luar negeri, bener nggak? Iya. Labornya mungkin 100.000 sendiri. Oke. Iya kan? Kan hitungannya mereka jam-jaman kan. Ketika mobil ini masuk ke Indonesia, yang dihitung 280.000-nya dikali 2. Dikali 2 ya. Oh, karena udah bentuknya udah jadi rally. Exactly. Yang dihitung bukan Skoda standarnya, Skoda yang jadi ini. Kenapa nggak jadi acuannya adalah si nomor mesinnya misalnya? Karena tidak ada aturan yang pernah berbicara masalah itu. Karena wawasan di dunia sana nggak sampai di sini. Makanya ini gue menyampaikan, kita perlu mengevaluasi hal-hal ini di Indonesia. Indonesia tuh labornya kan paling murah di antara negara-negara lain. Craftsmanship-nya luar biasa hebat, tenaga kerjanya pinter-pinter. Tapi yang menghambat kita untuk maju di dunia balap adalah kita tidak pernah dapat transfer teknologi terbaru di Indonesia. Karena yang kita dapetin selalu ngakalin mobil tua untuk jadi mobil balap. Ya itu masalahnya tuh. Itu masalah. Ngakalin mobil tua. Lo bayangin kalau misalnya itu mobil-mobil bisa masuk atau motor-motor bisa masuk, mungkin setiap weekend Mandalika itu akan penuh. Bukan hanya untuk pembalap loh, tapi mereka yang suka balap. Mereka yang suka having fun dengan mobil balap. Bule-bule di sana banyak yang punya mobil balap, datangnya gitu. Pernah balapan? Nggak pernah. Racing aja sendirian di hari Rebo, hari Kamis. Gue pingin supaya bisa nyetir, luapin adrenalin gue. Banyak. Oke. Tapi kalau kita ngomongin Mandalika dengan kondisi seperti itu, artinya kan pembalap lagi-lagi balik-balik ini olahraga orang kaya. Yang datang ke sana ya pasti orang-orang kaya. Lah orang-orang yang menengah ke bawah ya memang itu gede banget tuh kuenya gitu kan. Mayoritas lah. Mereka mau datang ke sana nggak ada wadahnya, mending gue tertekan liar aja. Karena itu sentralisasi terhadap dunia otomotif itu adanya kan di Jawa. Mereka itu nggak pernah kebagian di daerah manapun. Karena apa-apa harus carinya ke Jakarta. Yang ada fasilitas tadi di Jakarta. Sekarang kita harus pindahin fasilitas itu kan ada di Mandalika. Kalau yang sirkuit gede. Kalau untuk ngebangun tadi daripada tarik-tarikan jalan liar, gue tuh punya solusi yang gampang banget kalau semua pemimpin daerah mau denger. Wah apa nih? Mantap nih, mantap. Kenapa bola maju? Karena di setiap daerah ada stadion. Tapi pertanyaan gue, di stadion itu ada tempat parkir nggak? Ada jalan masuk nggak? Kenapa lu gak bikin stadion dengan jalan masuk straight 500 meter yang setiap sore koordinasikan dengan kepolisian supaya tarik-tarikan itu di situ dengan tembok kiri kanan difasilitasi. Karena tanya deh sama teman-teman polisi, berapa biaya untuk memberantas balap liar? Pasti lebih gede daripada bangun sirkuit. Oh iya, ya. Gede banget deh. For sure, setiap malam.
Oh pasti ada. Kalau lu bangun di GOR, jalan masuknya 500 meter, tarik-tarikan 201 meter yang populer di Indonesia. Drag race. Ya drag race. Itu kan yang paling banyak masalah di sosial impact-nya tuh paling gede di sini, sosial problem paling gede. Lu bikin itu sebagai jalanan untuk drag race. Parkir masuk bayar kan? Iya. Iya kan? Pendapatan. Masuk. Koordinasi gampang kan? Lokasinya satu, sentralisasi. Lalu tempat parkir tadi gue bilang, bisa nggak bikin tempat parkir nggak pakai trotoar sama nggak pakai pohon? Bisa, bentangan aja. Iya. Kasih garis. Jadi sirkuit kecil. Modal garis dong tuh padahal ya. Dan GOR itu kan gelanggang olahraga rakyat. Bener nggak? Olahraga rakyat kan nggak mesti bola. Oke. Balap kan bagian dari balapan. Lu tadi lagi ngomongin Mandalika yang balapannya F1. Nih gue lagi ngomongin kue terbesar Indonesia, penjualan motor terbesar di dunia di Indonesia. Ya nggak? Mereka-mereka yang bisa MotoGP, merek-merek Jepang itu kan nggak akibat dari penjualan motor di Indonesia. Kita pernah nggak dikondisiin sebagai negara produsen pembalap? Kita selalu dikondisiin sebagai negara konsumen. Iya. Suka motornya, ya nggak? Gue pengen jadi pembalap, pengen naik motor itu di ujung. Caranya gimana? Gimana caranya? Dahsyat. Memang udah senior jam terbang udah. Iya juga ya. Jadi diukur dari demand yang tinggi tentang motor bebek, motor matic, apa segala macamnya itu. Nah, kelihatan terus dikasih wadah lah di Mandalika di depan pintu masuknya. Kalau mobil tuh, mobil itu berarti 400 ya? Drag race. 201 juga ada. 200 Cukup. Kan lu tuh kata senior gue gini. Lu kalau mau bikin bisnis yang nyenengin semua orang, lu bikin cuci motor aja, ya nggak? Cuci motornya bersih, semua orang seneng. Iya. Ini lu nggak bisa nyenengin semua orang, tapi at least lu bisa menjawab mayoritas dari kebutuhan. Kebutuhan masalah terbesar balapan Indonesia dimulai dari balapan liar yang ada di jalan. Balapan liar di jalan itu hanya butuh ya lebar 15 meter, panjang 500 meter. Kenapa? Drag race-nya 201. Ngeremnya 201 sampai 300 meter lagi karena lu butuh ngerem, nggak bisa di ujungnya tembok dong. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Dan itu adalah solusi terbaik untuk bisa meminimalisir balapan di luar untuk bisa berada dalam satu fasilitas. Makanya insya Allah itu adalah cita-cita bapak gue. Insya Allah gue akan bikin track drag race pertama di Indonesia. Insya Allah. Kita lagi usahakan lah. Yo bantu doa ayo. Nama itunya adalah sebenarnya. Iya. Bisnis side selalu kita pikirin. Tapi nyelamatin nyawa orang itu lebih besar manfaatnya menurut gua. Karena kita nyelamatin generasi muda banyak. Yang mati di jalan berdasarkan data kecelakaan lalu lintas. Yang mati di jalan itu rata-rata usia produktif. Dan banyak dari mereka mati di jalan pun juga gara-gara balap liar. Ini masalah gedenya Indonesia, men. Ya nggak? Itunya adalah gua mau nyelamatin mereka. Belum gua mau gedein balapnya. Gua mau nyelamatin mereka dulu nomor satu. Gue nggak ngerti lain. Gue ngerti otomotif, gue ngerti balap. Dan balapan yang paling bahaya adalah balapan di jalan. Dan yang terbaik adalah ketika lo menang di jalan, yang paling top adalah nggak ada piala yang lo rebutin. Gak ada, memang gak ada, ditepokin doang. Iya. Kalau di sini lebih rapi, lebih terkoordinir dengan baik ya. Iyalah. Ada pialanya. Oke. Dan itu gede banget ya sebenarnya di Mandalika kan bisa dipakai buat begituan juga ya. Iya pasti. Kuenya. Okay. Ide gue nih untuk Mandalika sebetulnya bukan Mandalika lah. Sebetulnya secara keseluruhan ya untuk nyelamatin Mandalika ya. Mungkin Lombok secara keseluruhan. Gue pikir Lombok itu kalau kita jadiin tempat wisata otomotif gitu ya. Sentralisasi dari sport and entertainment untuk otomotif. Kenapa nggak Lombok lo jadiin kayak Batam? Oke. Pulaunya terisolir. Lo boleh masukin mobil dengan segala macam mobil. Menurut gua ya, konsumen pertama kita adalah orang-orang Australia yang akan mengirimkan mobil-mobil klasiknya untuk menikmati jalanan Lombok NTB secara keseluruhan. Iya lagi. Lalu karena laki kalau udah suka mobil itu udah kayak istri pertama bukan istri kedua. Pasti dia akan menjaga. Kalau dia mampu beli mobil tua, Cabrio atau Ferrari kali gitu ya, Cabrio nikmatin Lombok, pasti dia akan bangun villa di Lombok.
Dan ketika dia bangun villa, berarti kan dia berinvestasi di Indonesia. Investasi ya. Begitu dia berinvestasi di Indonesia, selain gue suka mobil, ada sirkuitnya juga. Gue beli juga mobil balap deh. Ngerti nggak lo? Lombok kan bisa hidup pakai mobil keren itu karena dia jauh dari kita sebenarnya, dekat dari Singapura. Tapi kalau kita mau memancing orang untuk berinvestasi di Lombok, magnet sirkuitnya cukup. Tapi Lombok lebih gede dari sebuah sirkuit kan? Bener nggak? NTB ini lebih gede daripada sebuah sirkuit. Ketika lo membuat ini sebagai daerah otonom untuk otomotif, mau mobil semua bisa datang. Gue yakin namanya villa-villa daerah Mandalika itu akan berjejer di mana-mana. Ekonomi akan jadi Monaco-nya Indonesia kali gitu ya nggak? Tapi lo mesti pancing lewat otomotif. Ya ekonomi tumbuh, bener. Lo jangan korek kantongnya, lu korek hatinya. Hatinya ada di mobil sama di motor. Laki-laki kalau dikasih begitu mah udah pasti lemas deh. Iya. Gue mudah-mudahan ini nonton lah ya, kelihatan lah, nyampe lah ke kementerian terkait, sampai ke pemerintah gitu ya. Artinya kan kita bangun sama-sama negara ini kan, devisa negaranya dan lain sebagainya kan nggak harus dengan hal-hal yang memang ya itu oke lah. Sekarang kan apalagi gue denger di pemerintah kita kan, makanya kenapa ada Kementerian Investasi sekarang. Iya kan? Pak Bahlil dan sebelumnya Pak Tom Lembong gitu ya. Artinya ternyata memang gimana caranya Pak Jokowi itu ningkatin negara dan lain sebagainya, ekonominya biar tumbuh lebih dari 5% itu kan lewat dari investment yang dilakukannya gitu, macam-macam. Makanya termasuk IKN itu juga menjadi solusi lah mungkin ya bagi mereka atau mungkin ya konglomerasi untuk menghidupi ekonomi negara. Anyway ya, artinya hal-hal yang kayak gini sih sebenarnya gue nggak bilang ini hal yang mudah gitu, tapi kelihatannya memang mudah dan harusnya nggak perlu muluk-muluk ribet sebesar anyway lah ya, kota baru apa segala macam, tapi dengan ngidupin kota-kota yang lama, tapi dengan gimana cara tahu how to monetize it. How to, ya itu all about how to sih sebetulnya. Karena ada how to-nya yang belum ada. Iya, tadi contoh lah, stadion ada kan, tempat parkirnya ada kan. Ada. Iya. How to di sini sih masalahnya. Iya. Harus Anda Om Rifat yang di pemerintahan berarti menjadi regulator. Iya dong. Ya kan. Nah, terus kalau akhirnya ini udah mulai tumbuh tahu how to-nya apa segala macamnya, sekarang gue lagi malah concernnya terhadap ke jenjang berikutnya. Si pembalap uangnya dari mana? Gimana cara monetize ya Om ya? Good one. Aduh. Itu challenge hidup gue seumur hidup. Gue bisa ngomong di sini lah ya. Hidup gue tuh cita-citanya adalah sebagai pembalap. Gue mau hidup sebagai pembalap. Dan gak banyak orang yang bisa hidup dari balap. Apalagi generasi gue dulu. Yang ada, lu lahir sebagai anak orang kaya. Ya kan? Memang itu. Dan ya lu punya fasilitas gitu. Gue, ya alhamdulillah keluarga gue cukup ada lah ya. Tapi didikan keluarga gue membuat gue untuk survive. Kenapa? Mobil balap ada. Punya om gue atau punya nyokap gue. Bokap gue IO paling besar balapan di Indonesia pada saat itu. Perfect life kan? Iyalah. Iya kan? Mobil balap depan mata, ada IO depan mata. Berarti kan gue punya fasilitas. Iya. Tapi om gue menyokap gue dididik sama eyang gue. Karena gue tinggal sama eyang gue. Kamu boleh pinjem nih barang, balikin sesuai dengan apa yang kamu pinjem. Berarti di situ gue harus bisa mendevelop diri gue menjadi orang yang sempurna supaya gue nggak ngerusak mobilnya, biar nggak ada bondnya. Yang paling gue takut dari dulu tuh adalah bondnya, bukan tabrakannya, tapi bondnya. Karena gue tidak mampu untuk ngebayar itu. Ya, sebagai contoh, gearbox jebol dulu 5 juta tahun 95, 5 juta main ke 50 juta gini hari. Gede itu. Belum balapan, gue tuh ritual gue adalah gue suka jualan kaos, gue suka jualan pelek, sama gue suka jualan ban. Kadang-kadang gue jualan roti. Kalau gue udah punya duit 3 juta, 2 juta lah pada saat itu, gue baru berani balap. Karena at least gue udah punya, kalau rusaknya 1,5 juta sih gue udah bisa bayar nih gitu. Udah di depan mata tuh berarti. Iya, tapi sebagai seorang balap dilema. Lu mau nyetir kencang resikonya gede, lu mau nyetir pelan, lu beli kaos ya nggak dapet piala. Ibaratnya mau beli kaos doang, belakang lu.
Jadi gue harus dididik dengan cara itu. Kedua, bokap gue, IO, gue bilang, "Pa, ya udah kasih daftar gratis dong." Ya kan, maksudnya biar gue meringankan. Bokap gue setuju, no problem. Kamu daftar gratis. Tapi kalau menang, duitnya nggak ada. Padahal gue kan butuh duit ya buat bayar mekanik gue. Lah iya. Iya kan? Jadi kalau gue udah mendapatkan suatu kekalahan, itu dalam banget buat gue. Gue udah gak dapet duit, gue gak bisa bayar mekanik gue, plus kalau mobil gue rusak. Jadi kan gue harus dial up ya, gimana caranya ya gue jadi pembalap, kenceng gak ngerusakin mobil, menang dapet duit, bisa bayar. Kan banyak yang harus gue urusin ya. Susah ya, berat ya. Iya berat. Apalagi lebih berat lagi waktu lu pakai helm mau start. Semua itu kan ada di otak lu kan. Semuanya berat tuh. Ya udah, jadi ada cara-cara uniqueness yang lu harus develop dari diri lu. USP di di dunia bisnis kan penting, unique selling point. Jadi karena dulu balapannya itu di BSD banyak kan. Oke. Lu tau gak? Setiap hujan gede, gue semangat latihan. Apa hubungannya, Om? Nah, ya semua orang juga nanya itu. Apa hubungannya? Begitu hujan gede, gue pinjem mobil nyokap gue, balapan, gue bawa ke BSD. Di belakang, gue selalu bawa mobil pickup lah, bawa tali. Di hujan, mobil tuh gak bisa kencang. Di hujan, kalau ada resiko kenapa-napa, nabrak tanahnya empuk. Ya kan? Di hujan, nyetirnya susahnya setengah mati. Ya, karena lumpur. Jadi ketika gue hujan, gue selalu latihan untuk nemuin USP gue. Gue tuh jago banget, harus jago banget di hujan. Karena kalau di kering, gue udah kalah mobil. Karena mobil nyokap gue lebih tua daripada mobil yang lain. Kedua, gue kalah pengalaman. Ketiga, gue punya pressure gede. Karena semua mobil, semua orang punya standar yang sama, nyetir keringnya kenceng. Oh iya. Tapi begitu hujan, semua babak belur. Iya kan? Gila. Karena mereka menganggap mereka bisa nyetir. Tapi mereka gak pernah latihan di hujan. Jadi begitu hujan gede, gue latihan nyangkut sana, datang mobil tarik. Nyangkut sana, datang tarik. Terus-terusan gitu. Tapi setiap hujan gue keluar. Begitu balapan hujan, gue tinggalin mereka bermenit-menit langsung. Gila. Dan di situ USP lu nongol. Rifat, jago hujan. Gue udah punya tagline. Nge-branding diri lu. Kalau hujan jangan macem-macem sama Rifat. Pasti dia yang paling kencang. Dan gue buktiin gitu. Ya gak? Gila, otak bisnis udah jalan lah. Iyalah, kalau lu gak punya duit, tapi bukan berarti otak lu hilang kan? Iya. Yang gue selalu bilang, kalau lu nemuin orang gak bisa pakai otaknya, lu pakai ototnya. Tapi kalau ototnya udah kuat, otaknya lu benerin. Nah gue pakai nih, otot gue udah gue keluarin buat narik mobil gue. Tapi otak gue pakai untuk belajar gimana caranya supaya nyetir bisa kencang lagi hujan. Jadi bukannya gue doain nih setiap kali balapan, Bismillah mudah-mudahan hujan. Orang rata-rata di situ ada pawang hujan tiap malam ya. Hujan juga hidupnya. Jadi gue paling terbalik sama bapak gue yang IO yang selalu ada pawang hujan. Kalau bisa pawang hujannya gue kasih rokok. Pak nggak mau ngerokok pak. Oh iya ya. Iya dong. Oke. Uniqueness lo apa? Oke, gimana cara mikirin duitnya tuh itu ntar, tapi mesin uangnya ini kan harus dipikirkan. Iya, dan lu kalau udah punya achievement menang, ketika lu masukin CV-nya seri 1 juara 1 juara 1 juara 1. Itu CV bisa dibaca, ini hari ini lagi hujan apa hari kering ya kamu menang ya? Kan nggak ada yang tahu ya. Iya benar. Iya nggak? Lu kalau jualan kan brosurnya kan harus bagus ya. Iya. Kan nggak bohong. Ya pokoknya udah juara satu gitu aja. Iyalah. Nggak lagi hujan apa enggak ya? Nggak lagi kering aja kering, nggak hujan nggak kering kan? Nggak ada yang tahu. Yang penting juara satu. Pasti jual pak. Saya pembalap terbaik Indonesia nih junior nih. Saya juara 1 terus. Iya nggak? Okay. Bokap gue bilang, Pak, kalau bisa bikin event pak, abis liburan sekolah aja pak. Jadi maksudnya udah ada pressure udah turun baru mulai. Oh iya berarti akhir tahun ya. Iya pak benar. Akhir tahun musim hujan. Itu pas lagi musim hujan. Ya. Wah, coba lihat deh berita-beritanya. Nggak heran loh Om Rifat tuh dari masa mudanya udah berpikir gimana caranya ini sampai hujan pun juga. Oh iya dong. Ya kan tadi ada berita yang tentang roti. Coba lihat ini. Tadi. Nah ini kisah Rifat Sungkar. Dari jualan roti sampai velg demi balapan. Gue kalau ada kata narasi demi balapan tuh kayaknya tuh kayak apa ya? Kayak nggak disupport banget. Iya. Kayak nggak diperhatiin banget.
dengan narasi demi balapan tuh sampai apalagi disambung atau diawali dengan kata jualan roti, jualan velg, kayaknya nyambung hidup banget. Negara kenapa sih? Maksudnya ya ini intermezzo dikit aja ya. Masa nggak mungkin nggak bantu lah? Pasti bantu lah. Iya, tapi iya kan? Tapi ya sebelum gue berada di pemerintahan mungkin suatu hari nanti, oke, amin. Gue juga berpikir untuk agak open minded dikit lah, gini ya. Gue di sini datang sebagai atlet balap, tapi sangat banyak ribuan atlet lainnya dengan cabang yang berbeda-beda. Segede-gedenya sebuah departemen atau kementerian, kira-kira mereka punya waktu nggak sih untuk melihat semuanya? Nggak mungkin, ini harus equality. Iyalah. Iya kan, ketika satu dibantu, semua juga mau dibantu. Apa dasarnya dia ngebantuin gua? Kenapa nggak ngebantuin pemain bulu tangkis, catur mungkin, balap kuda mungkin, bola? Kenapa? Tapi di sini kan ada skala prioritas. Gua ngerasa generasi Indonesia sekarang ini generasi yang lebih beruntung jauh daripada generasi gua dulu. Gua bisa nama gua bertahan karena dari dulu gue pegang prinsip 3K. Kemauan, komitmen, konsistensi. Kalau mau lu harus komit, kalau lu komit lu harus konsisten. Ketika gue mau balap, gue tahu cabang gue adalah rally. Gue nggak pernah ikut slalom, ya. Gue nggak pernah ikut off-road zaman dulu. Ujung-ujungnya akhirnya gue ikut. Tapi setelah gue spesialis dan udah kemauan, komitmen, konsisten, gue konsisten di situ terus. Soalnya kakek gue lagi-lagi bilang, Rifat, kamu tahu nggak? Dokter apa yang kaya? Dokter spesialis, bukan dokter umum. Jadi nggak penting kamu bisa nyetir semua mobil, nggak penting. Lu harus mastering satu. Mastering lu di rally. Lu dalemin tuh rally sampai kapanpun. Ya kan? Gue gak perlu dapat piala. Gue pernah juara 1 di Sentul, gue pernah juara 1 di A, B, C apa gitu. Tapi cabangnya beda-beda, gak bisa. You can get 50% of everything but maybe 100% of nothing. Yes. Iya kan? Karena branding lu tuh, USP lu tadi. USP lu rally. Ya udah gue rally. Tapi kebetulan di rally itu turun jadi drifting. Kenapa? Karena pembalap rally di Jepang kekurangan fasilitas di track, sehingga mereka bikin cabang drifting yang bisa di aspal. Tekniknya teknik rally. Jadi kalau gue ikut drifting gak dosa-dosa amat. Ya gak, karena itu turunannya. Masih satu irisan. Nah, lalu kalau bokap gue ngajarin gini, karena di IO gede kan, dia bilang, oke, satu hari gue pernah ngomong, kamu tau gak papa pernah bikin balapan? Ya nonton berapa? Berapa pak? 15.000 gitu. Iya, banyak kan orangnya? Iya banyak. Di mana lagi kamu bisa dapetin penonton yang lebih banyak daripada ini? Kamu pasti semua orang kenal kamu kan kalau menang. Ya mungkin dari 15.000 orang kalau gue menang yang nonton gue ngangkat piala taruh 10% kali ya. 1.500. Yang tahu gue menang mungkin 30% kali ya, mau 5.000 gitu ya. Sisanya kan penonton aja, penikmat. Yang paling penting adalah kamu harus membina hubungan baik dengan media. Karena kamu lihat nih, satu orang ini dari Kompas, eksemplarnya 100.000. Yang lihat kamu tuh dari dia tuh 100.000 dibandingin orang 15.000 sebanyak ini. Jadi hubungan media itu harus di maintain karena mereka lebih penting dari segalanya. Soalnya apa? Lu jualan diri lu, ya nggak? Masalah atlet Indonesia, oke, gue harus ngomong. Mereka nggak suka cerita dan mereka nggak suka ngomong. Gimana balapannya tadi? Gimana tadi? Iya, bagus. Gimana pertandingannya? Panas cuaca aja. Aduh iya lagi. Tapi kalau gue bilang, gimana pertandingan tadi? Pertama gue langsung bilang, gue appreciate banget sama teman-teman yang akhirnya bisa berada di satu podium sama gue. Karena tanpa persaingan dari mereka, kita gak tahu siapa dari kita yang terbaik. Lu merendah untuk meroket iya, ya kan? Tapi lu mengapresiasi dia dan mencambuk dia untuk jadi lebih baik dari gua, sehingga persaingannya di waktu yang akan datang akan lebih kompetitif, sehingga siapa yang menang akan menjadi driver terbaik pada saat itu. Sementara media ketika dengar gua bercerita seperti itu, kolomnya tadinya 1 jadi 5. Ketika kolomnya lebih gede, berarti kan lu lebih terkenal. Iya, exposure lebih naik. Exposure lebih naik. Jadi sekarang kenapa gue suka banget ikut podcast, gue bikin YouTube channel gitu. Kan gue bilang dari dulu gue mau mati suruh bayar sendiri, ya nggak.
Tapi dengan gue bercerita, gue menginspirasi, brand tuh suka sama kita. Ya nggak? Jadi begitu lu menang di dunia balap, ketika lu banyak cerita, brand tuh pasti suka. Nih orang ini nih yang ikut nih. Gue selalu ngomong, gimana gue cara dapetin sponsorship. Ini ada satu trik gue lah. Gue gak pernah bilang, Pak kasih gue 10 juta, gue bawain lu piala juara 1. Karena brand lu akan jadi yang terbaik. Ini cara lama. Hah? Ya memang begitu. Emang gimana? Enggak. Emang caranya gimana? Caranya adalah, Pak, daripada Bapak naro budget billboard di satu titik Jalan Sudirman, Pak, saya berangkat bawa brand Bapak ke 7 negara Asia Pasifik. Audiensnya udah ketonjok tuh. Iya, audiensnya akan mengenal brand Bapak. Bapak sponsorin atau pasang billboard tuh buat apa, Pak? Buat terkenal kan? Saya bisa bikin Bapak terkenal. Bonusnya kalau saya menang 2 kali lebih terkenal. Raja monetisasi sepertinya Anda nih Om. Ini motivasi buat kawan-kawan loh, yang nih pembalap-pembalap yang sekarang bingung, apalagi pakai uang Bapak sendiri. Enggak pembalap, semua atlet. Masih pakai uang Bapak sendiri gitu ya. Tapi kan sekarang tuh mereka tuh nggak bisa kita bergantung sama uang orang tua apa segala macam. Yayasan Ayah Bunda ada habisnya juga. Yayasan Ayah Bunda. Sponsor Yayasan Ayah Bunda ada kelar juga. Itu. Jadi kalian ini harus bisa monetize loh. Gue datengin langsung Om Rifat. Lo yang minta gue datengin meskipun gue harus nunggu lama. Iya. Ternyata dari mulai USP-nya, kalau kita nyebutnya mungkin kalau di bisnis kan brand positioning, harus jelas tuh ya USP-nya. Iya betul. Unique selling proposition, unique selling point. Nempel dia muncul ke permukaan, dia diingat sebagai apa. Apalagi gini hari lu udah punya media sendiri namanya sosial media. Ya enggak? Gue punya satu prinsip lah. Gue hampir nggak pernah mengeluh di sosial media gue. Nggak bisa. Ngeluh kan tapi wajar. Lu itu adalah public figure, ya kan? Ketika kita harus bicara, lu pasti punya impact, bener nggak? Impact yang lebih mereka butuhkan adalah positive side lo daripada negative side lo. Oke? Semua orang suka nonton konser, gila, ya nggak? Konser Taylor Swift lah sekarang, gila, semua orang pingin nonton Coldplay, gila. Lu pernah lihat backstage-nya nggak berantakannya kayak apa? Oh iya. Iya nggak? Iya. Jadi ketika gue sampai berbicara hal yang nyentil kadang-kadang itu udah di level keterlaluan. Tapi kalau di level beda pendapat aja nggak usah. Sosial media itu adalah entertainment. Lo harus entertaining your audience. Ketika lu mau masukin drama di situ boleh. Karena yang laku di Indonesia adalah drama yang cengeng. Ketika lu tertindas, lu akan punya double support. Ya nggak? Ketika lu punya cerita kenapa lu nggak jadi juara 1, karena gue dehidrasi, gue hampir pingsan, apa segala macam, ketelan ceritanya. Ya nggak? Iya kan? Gue punya satu cerita. Ini bukan drama sih, ini cerita sebenar-benarnya. Lu tau Ken Block kan? Ken Block terkenal banget. Gue abis dari WRC, gue pengen naik kelas lagi, gue pengen kemana, ke Amerika, karena waktu itu ada Ken Block. Ken Block akhirnya saingan gue. Satu hari Ken Block, gue pernah balapan sama Ken Block berdua. David juara 1, gue Ken Block 2. Ken Block 1, David 2, Rifat 3. Dari 100 mobil di Amerika nih. 1 SS belum terakhir, Ken Block mogok tengah jalan. Otomatis David juara 1, Rifat juara 2 dong. Bye-bye dong. Gua bangga dong. Bisa ngalahin Ken Block ya gak? Di luar dramanya dia. Pas mobilnya lewat, gua ngomong sama navigator gue dan setuju. You know what? It's all about sport, not business. The game is on the stage, not on the road section. Karena dia mogoknya di road section, bukan di stage. Gimana kalau kita bantuin dia aja? Gue bilang, oke, sip. Gue berhenti sama dia. Apa yang bisa gue bantuin? Gue perlu ke servis. Berapa lama? 14 menit, berapa jauh? 22 kilo. Lo bayangin gak? Gue pakai tali, lari 140 km per jam di Amerika untuk bikin mobilnya Ken Block sampai di servis supaya dia tetap juara 1. Oke? Itu juara 1. Dan itu gue lakukan dengan ikhlas. Oke? Begitu finish, Ken Block orang gede banget ya di dunia by the way ya.
tim Monster Energy itu jejer di samping mobil gue. Pas mobil gue lewat, salut, menghormatin mobil gue. Blok yang bukain pintu, dia bilang, Rifat, terima kasih banyak, gue tetap juara 1. Boleh nggak gue minta foto sama lo? Gue bilang, you know what? Harusnya gue yang minta foto sama lo. Tapi gue cuma mau kasih tahu satu hal. I bring my nation Indonesia. Orang Indonesia tuh kayak gue, rata-rata baik. Kalau kita foto, kita boleh nggak pegang bendera Indonesia? Oke. Gue fotonya pakai pegang bendera Indonesia, berdua sama dia. Berita gue juara 3 melebihi semua berita juara 1 yang ada. Melebihi. Karena lu harus jadi orang marketing situ. Iya. Gak ada bedanya buat gue juara 3 sama juara 2. Oke. Tapi membantu dan tidak membantu itu adalah impact yang sangat besar untuk negara kita. Gila. Dapat semua loh. Coba lu lihat deh. Kalau lu bisa nerawang deh, dapat dari sisi memperkenalkan Indonesia, menepi stigma negatif Indonesia tuh begini. Ternyata budaya Indonesia tuh masih tetap ada. Ya kan? Jiwa tolong menolongnya. Terpublikasi di media. Gila. Juara 3 tok. Tanpa ada embel-embel ya lu akan tenggelam sama beritanya juara 2 apalagi juara 1. Habis tuh langsung. Dan nomor 1 di Instagram ini ditulis adalah bukan kemenangannya dia, tapi terima kasih sama gue. Gila. Dor. Ken Block. Gila. Saya curiga sebenarnya Anda tuh orang marketing apa pembalap sih sebenarnya? Ya. Semua cabang kehidupan ada orang suksesnya. Lu nggak bisa, lu tetap harus. Lu tuh nggak boleh jadi lu tuh nggak boleh punya idealisme terhadap apa yang lu suka. Karena at the end of the day, ini gue selalu bilang nih ke teman-teman gue. Antara pelukis dan penjual lukisan, yang lebih kaya biasanya penjual lukisan. Penjual lukisan. Jadi apalagi kalau pelukis bisa punya jiwa marketing menjual lukisannya. Ya, gue pembalap yang bisa menjual dirinya. Ya kan. Jadi lu kalau mau jadi atlet Indonesia mau hidup, lu harus bisa jualan nama diri lu. Karena apa? Piala lu yang tinggi 1,5 meter mungkin di rumah. Bisu, nggak bisa ngomong, nggak ada gunanya. Lu yang ngomong. Gila. Iya. Bikin dong berarti Om Rifat ya sekolah atau kelas pelajaran public speaking. Iya. Dan gue nggak pernah ikut public speaking. Lah, gue terjadi dengan begini aja. Iya. Bener. Lu tuh kalau membuat orang itu memang kalau lu harus investasi sama diri lu beli tuh sekolah public speaking, lu ikut kelas public speaking. Iya. Udahlah. Orang-orang yang motivator itu, dibayar, emang punya produk. Karena mulutnya kan, mulutnya karena pengalaman hidupnya kan. Iya. Gitu. Jadi lu kalau mau berinvestasi terhadap diri lu harus menjadi inspirator orang banyak. Inspirasi itu, lu harus bisa jadi inspirator ketika yang dengerin lu merem. Berarti lu harus ngomong, yang didengar mulut lu. Iya. Gak usah visual. Lu merem pun dia bisa dengar dan bisa terinspirasi. Aduh. Dengan cara public speaking. Iya bener deh. Kenapa template banget sih atlet tuh begitu wawancarain. Gue karena suka nonton. Lagi capek ya? Oh, gue pernah dimaki-maki yang bapak gue. Nggak bakal lupa gue. Gue capek setengah mati. Tapi kan audiens nggak mau tahu. Media datang apa segala macam. Dia bilang, lu mau jadi atlet beneran atau enggak? Gitu. Kenapa? Mereka sangat excited sama lo. Mau lu hancur pingsan belakangan. Begitu terima piala, lu terima mereka datang lagi seneng-seneng ya, nggak boleh lu kecewain. Jadi lu bayangin. Dan yang paling gilanya lagi dari semuanya nih, yang tidak terjadi di cabang olahraga lain. Dan itu gue kasih tahu ke semua junior gue. Lu kalau di tempat balap jangan pernah cabut tuh baju balap lo. Biar kata lu kepanasan mau mati juga jangan lu cabut. Kenapa mas kata gitu? Karena yang ngebiayain hidup lu semua nempel di situ brandingannya. Lu balik arah kek, lu mau ngomong sama orang di foto segala macam, brandingan lu ada di situ. Jangan pernah lu cabut. Lu bayangin nggak baru keluar dari mobil lagi panas-panasnya masih pakai helm disodorin mikrofon. Lu tau nggak BT-nya kayak apa? Gila. Tapi hadapilah dengan senyuman. Baik, belakang nggak gubrak. Iya lagi. Brand nempel. Dan lu kan baru kelar di sirkuit kayak aduh apaan sih nggak bisa ntar ya. Iya. Nggak bisa dikasih waktu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Tiketnya cuma sekali jalan. Nggak bisa. Itu namanya bahasa ekonominya law of diminishing return. Ketika lu tinggi banget udah turun mau naikin lagi susah.
Oh Ya nggak? Lagi iya. pik-piknya lu pokoknya kalau nyetrika itu pas lagi panas, jangan lagi dingin. Ya nggak? Iya, iya, Pas iya. lagi hot-hotnya lu timpa lagi. Itulah hebatnya mereka-mereka yang sosial medianya jadi booming. Karena ketika lagi tinggi-tingginya dinaikin roket lagi sama dia jadi tinggi banget. Gitu. Tapi jangan lupa bawa parasut. Kadang-kadang suka jatuh. Ah. Nggak heran, Akbar Rais pernah mampir ke sini. Iya. Dia bilang katanya gue bisa duduk di sini, gue bisa ngobrol, gue bisa ada ini, gue punya sekolah apa segala macamnya. Ini kalau nggak belajar mau privat gue susah kan. Alhamdulillah. Dia dapat salam dari Akbar. Oh iya. Pernah mampir di sini. Bar. Keren. Tenang Bar. Iya. Dan gue juga sedih pas Akbar kalau nggak salah kurang lebih ngomongnya adalah gue nggak ngerti lagi kalau nggak ada Om Rifat karena nggak ada yang perjuangin lagi nasib balap Indonesia katanya. Gue merasa ada tanggung jawab lebih membawa tongkat estafet ini. Wah, gila gue dengernya. Berarti emang sesulit itu ya ngebangun industri ini ya. Susah ya. Iya, belum politiknya masing-masing gitu ya. Makanya gue di IMI sebagai regulator, gue selalu ingin dekat sama mereka semua. Karena ya tadi ya keberuntungan gue yang gue ceritakan adalah gue bukan berangkat dari fasilitas, gue berangkat dari kemauan gue. Dan ini semua gue lakukan, gue gak punya agenda di belakangnya. Agenda gue cuma satu sih, majuin balap Indonesia aja. Lihat, apakah mungkin nanti Indonesia nih ya, karena kalau kita lihat berita-beritanya dari Om Rifat Sungkar, coba lihat deh media-media yang lainnya. Ya klik aja, keluarga Sungkar, kecil di bengkel, besar di lintasan. Nah gini-gini kan, ayo dong kita bareng-bareng. Balik lagi juga sih sebenarnya ke pembalapnya juga ya. Iya. Ya cara monetisasinya, cara bangun personal brandnya. Personal brandnya sih penting sih. Iya. Ya gue dari pertama kali balapan sampai hari ini ya 99% gue nyetir mobil Mitsubishi. Oke? Lucu deh. Jadi karena gue pakai barangnya dan sponsor gue juga Pertamina. Karena gue pakai barangnya dan di balapan itu adalah laboratorium tempat uji coba. Ya kalau barang lo jelek ya pecah-pecah aja mesinnya gitu. Kalau nabrak aja gitu. Jadi gue kan harus mencari settingan mobil gue selama bertahun-tahun. Mitsubishi Evo-nya ganti-ganti, oli Pertamina juga ganti-ganti. Sehingga gue tahu barangnya. Lucu. Di tahun 81, bokap gue itu pembalap tim Mitsubishi. Gue menemukan potongan koran. Selamat Helmi Sungkar sama Beng Suswanto juara 1 Jaya Bali Rally. Fotonya mobil, pakai piala, bokap gue lagi gendong gue, umur 3 tahun, tahun 81. 30 tahun kemudian, ya itu iklan Mitsubishi dari PT Kramayuda 3 Berlian. 30 tahun kemudian, tahun 2011, Rifat jadi brand ambassador Mitsubishi Kramayuda 3 Berlian. Gila, pas banget gitu loh. Jadi, lo USP lo lagi-lagi ketika lo specialize, lo ngerti barangnya. Lo brand ambassador tuh bukan buat jual kecap, tapi karena lo ngerti barangnya. Dan betapa menyenangkan menjalankan hidup dengan sesuatu yang sangat lo tahu. Oh iya lo. Ya kan? Mungkin pabrik Mitsubishi-nya pun orangnya nggak pernah terbalikin Mitsubishi 3 kali koprol, nabrak pohon, mesin pecah, nggak pernah. Gue udah 7 atau 8 mobil gue gituin. Tapi I'm still here. Dan orang selalu bilang, Mas, kalau misalnya habis nabrak, kenapa besokannya lu masih kencang lagi? Dan ini selalu yang gue kasih petuah ke junior-junior gue. Mungkin buat lu juga. Oke, gimana? Hidup kita ini kayak nyetir mobil. Kenapa kaca depan lebih gede daripada kaca spion? Karena masa depan lebih penting daripada masa lalu. Masa lalu buat lu intip aja. Asik. Ya kan? Ketika lu udah lewat dari masa lalu lu dan lu udah bisa duduk di mobil yang berikutnya, ya kan yang tadi udah lewat. Iya, ngapain diungkit-ungkit lagi? Lu mau nyetir kencang, nyetir ke belakang, nabrak lagi. Lu mau tukar kaca depan lu segede kaca spion, nggak bisa lihat depan. Oke. Iya nggak? Oke. Ya, bagus ya. Dapat juga gue potongan TikTok dari tadi. Mantap kan? Iya. Gue nungguin. Mana yang harus gue potong-potong? Tagline gue tuh. Iya. Asik. Iya. Kan kalau gini kan semuanya enak ya kalau pembalapnya paham. Iya. Apa sih alasan lu supaya nggak mau begini gitu? Apa alasan lu? Jago banget? Nggak ada. Ada orang yang datang lebih muda, lebih cakep, lebih keren, lebih jago, lebih kaya, lebih punya fasilitas. Kita pasti tergantikan. Masalahnya guru akan tetap jadi guru. Tapi murid bisa jadi jenderal.
Masalahnya, jenderalnya pasti hormat sama gurunya. Wah, iya. Gue guru, murid gue udah banyak yang jadi jenderal. Tapi itu jenderal dipanggil sama gurunya tetap datang. Karena dia harus dihormati. Iya. Memberikan ilmu. Berarti itu guru yang dicintai. Iya. Gue udah pensiun gue dari jenderal. Ya enggak? Ya udah lewat masanya itu. Tapi gue tetap gurunya jenderal. Ada yang mau jadi jenderal masa balap. depannya? Iya, jenderal balap ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai industri dan lain sebagainya, boleh nggak dikit teknis ya? Gue jadi kepikiran Om tadi udah singgung mengenai Mitsubishi ya. Teknis aja dikit aja. Ini juga pasti pertanyaannya dari gue awam aja, jadi jawabnya ya seseringan mungkin gitu. Kalau bisa. Artinya gini. Gue tadi dengar kata Mitsubishi, kenapa Evo 3 tuh kayak selalu ada yang Jepangnya, yang rally-nya, ya kan? Terus kalau dimasukin Indonesia tuh harus build up dulu, apa segala macamnya. Dikit aja sih, gue masih penasaran. Kita dulu zaman-zamannya modif-modifan di zaman masa-masa sekolah kan, pasti Evo 3, Evo 4 gitu ya, di dua itu. Nanti lu buka YouTube gua ya. Nggak semua Lancer tuh Evo. Itu judulnya. Itu yang gue maksud. Gini. Iya kan, nggak semua Lancer tuh Evo gitu loh. Kalau itu gini ya. Yang apa? Yang ini ada stiker. Ini persaingan. Ini tuh sebetulnya menjadi persaingan bisnis nih. Ya. Nggak cuma satu merek doang persaingan bisnis. Jadi terkadang yang namanya merek itu harus punya top tier. Top tier yang paling wow, komplit ya kan. Misalnya mobilnya zaman pakai GPS, panoramic roof, mesin turbo, apalah segala macam. Tapi kalau lihat kue jualannya, berapa yang beli itu? Dikit lah. Tapi promonya gede. Promonya gede. Evo ini adalah mobil yang di-prepare sebagai supercar-nya Mitsubishi. Ya. Kita yang suka modif nih, udah kiblatnya kalau punya Evo, aduh, my dream come true. Iya nggak? Tapi ternyata kalau dipakai setiap hari, mobilnya terlalu ngebut. Mesin turbo, 4-wheel drive. Jadi harganya juga melambung kan. Gimana caranya orang terinspirasi dengan Evo, pingin punya rasa seperti Evo, tapi bukan Evo. Jualah Lancer GTI. Bentuknya mirip body kitnya, bodinya sama. Kalau mau dijadiin Evo, look, ganti bumper depan, ganti bumper belakang, pasang sayap. Orang bilang, gue naik Evo. Dari situ. Iya, gue naik Evo. Iya kan? Padahal bukan Evo. Depannya kadang bumpernya kan beda-beda tuh. Iya, beda-beda. Evo 1, Evo 2, Evo 3 ya kan? Tapi ada yang kayak injection katanya lebih, kan gue dulu dapetnya injection gue bela-belain biar ada lebaran, iya. Ada garis-garis. Ada yang garis chrome, ada yang garis hitam kan? Iya. Tapi begitu jadi Evo, cabut, grill sama bumper jadi satu, jadi gede. Soalnya secara teknis, Evo itu harus bumpernya gede. Karena turbonya itu ada intercooler, ada radiator satu lagi yang ditaruh di depan radiator lagi. Jadi gede. Jadi kalau pakai bumper Lancer biasa, ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Gue perlu angin di dalam. Terus sayap belakang itu bukan pajangan. Gue pernah nih Evo 3 gue nabrak dang gitu kan. Udah gue jalan, pas jalan kenapa mobil gue goyang-goyang ya? Kenapa nikung mobil depannya kemana-mana? Sayapnya copot. Jadi sayap begitu di atas 80 km/jam beneran nekan ke bawah. Oh ternyata fungsinya itu ya? Iya. Gilanya lagi nih. Gue pernah testing lah salah satu mobil kayak formula gitu lah. Gue bilang belok 100 mobilnya out. Lo tau gak engineer gue bilang apa? No. Coba 140. Ya kan ngelawan logika ya. Gue bilang ini gue nempel jadi stiker nih di tembok kan. Iya kan? Tapi karena gue emang ada jiwa balap, ya udah gue belok ke 140. Belok loh. Lo tau karena apa? Karena anginnya nekan ke bawah. Begitu 140 jadi lengket ke bawah. Iya. Cuman kan antara hati sama jiwa itu kayak copot kayak Tom and Jerry, tau gak lo pas belok. Ini 140 belok apa enggak nih kalau nggak stiker nih. Bener belok, bet aja belok. Wah. Lo yang ternyata ada dunia lain di atas sana. Gitu. Ini seru ya kalau bahas Evo ya. Iya Evo. Iya makanya Lancer. Ada Lancer dan Lancer Evo. Tapi Lancer Evo wannabe banyak. Dulu tuh kita tuh kayak heboh gitu ketika waktu SMA, terus ada kunjungan ke Wali Kota Jakarta Selatan. Gue banget gue SMA 82 waktu itu. Terus tiba-tiba di sana tuh ada yang parkir. Gue nggak tahu dari mana. Terus yang dituakan tentang permobilan
Dulu yang dia paham lah ini ada Evo beneran tiba-tiba gitu. Itu awal mula gue tahu tuh Evo beneran. Lah kita pakai apaan? Baru tuh ngobrol. Evo beneran. Kita kan pada Evo 3 semua waktu itu kan. Evo beneran nih begini. Ya nggak tahu lah ada cocok logi kan. Tuh harus stiker Jepang-Jepangannya apalah. Samping belakang RS GSR. Iya benar. Baru tuh gue tahu ternyata selama ini tuh. Tapi dekat 82 emang ada yang punya Evo beneran. Di dekat 82 teman gue. Siapa? Ada dekat situ lah. Emang iya? Iya, ada punya Evo beneran. Dulu kan gue mainnya sama anak Banco, Asalvo, yang gitu-gitu kan. Tapi kayaknya nggak ada Evo beneran ya kayaknya. Nggak ada. Tapi sampai sekarang sih rumahnya masih ada di situ. Oh nggak di klub-klub kita itu. Oh di klub-klub. Oh nggak, ini rumahnya dekat situ. Emang iya? Ada lah. Indonesia itu penuh dengan harta orang kaya dong dia. Ya, dekat 82 masa nggak kaya? Jalan Dahas itu. Iya. Itu orang kaya semua itu. Bundaran paling gede di Jakarta dekat situ ya. Iya. Mantap. Itu intermezzo dikit lah terkait Evo. Gue pengen ingat ya kalau mau nonton silahkan nonton. Nggak semua Lancer itu Evo. Bukan aja. Di YouTube semua Lancer itu Evo. Itu gue tahu edukasi itu tuh 2005 2006 Om. Waktu masih di SMA gitu ya. Jadi tahu tentang Evo gitu. Privat. Nggak semua Lancer Evo. Iya. Terakhir mobil gue tuh perlenseran tuh yang Lancer Evo 9. Ceritanya Evo 9. CT9A. Yang waktu dipakai dul kecelakaan tuh. Itu sama Evo 10. 10 ya? 10. Lancer EX itu namanya. EX ya. Nah, iya benar. Nah, di generasi itu antara EX sama Evo bentuknya beda. Sejak Evo 6, yang Evo tuh gede mobilnya. Oke. Jadi bodinya nggak kurus. Iya, bodinya sejak Evo 6 tuh udah pakai muscle dibandingin Lancernya. Tapi Evo 1, 2, 3, 4, Lancer sama Evo exactly the same kurus. Gitu. Okay. Tuh, Lancer itu bukan Evo. Lancer itu bukan Evo, iya. Yang Evo tuh Lancer Evo. Nanti boleh ya kamu lihat ya di sini ya. Siapa tahu lagi puasa-puasa bermanfaat kan. Iya dong. Ini gue aja malah mau nonton lagi nih. Bahkan pasti banyak yang miskom lah. Makanya gue mau nonton nih ntar. Video 3 tahun lalu udah dibahas loh. Iya dong. Iya di channelnya Om Rifat ya. Iya itu dia. Cakep sih mengenai Evo. Berarti sekarang Evo ada di mana ya? Lancer udah selesai ya. Terakhir 10 ya. Gue itu beli dari kita satu manajemen nama Indra Bekti. Iya. Om Roy Manela nih kalau lagi nonton. Roy Manela itu manajernya Bekti. Dia mau jual. Silver apa hitam? Silver. Gue punya silver juga. Iya, sama itu. Gue mobil terakhir phone gue itu. Habis itu udah. Alhamdulillah waktu itu gue jual buat biaya nikah. Oh iya, alhamdulillah. Dan itu mobil prewedding gue mau nikah. Oh gitu? Iya. Iya, yang silvernya agak-agak bluish gitu kan. Agak bluish, exactly. Masih hafal banget gue tuh. Gue beli berapa tuh Om ya tempat lu ya? 280-an apa? Iya, emang harga segitu dulu. Segituan ya? Oke lah itu sih. Oke lah ya. Sekarang masih ada Om? Nggak ada. Udah nggak ada juga ya? Nggak ada. Oke, nanti ditonton aja videonya di sini nih. Ya, nah gimana sekarang untuk kedepannya terkait di luar dari Evo, di luar dari Lancer, balik lagi ke dunia mobil lagi apa segala macamnya. Kalau kita tahu yang namanya Lancer ini ya bensinnya ya bensin minyak, betul. Gitu ya. Tapi sekarang eranya banyak yang perlistrikan apa segala macam. Iya. Pertanyaan gue tuh sebenarnya simpel ya, artinya ini kan perhelatan antara dua bahan bakar ya. Ya mau tuh di industri balap apa segala macam ya. Gimana menyikapi tentang adanya mobil-mobil listrik apa segala macamnya? Apakah memang di dunia balap juga nanti pada dasarnya akan listrik pada waktunya tuh gimana ya? Balapan itu adalah selalu menjadi satu fasilitas research and development di semua teknologi. Oke. Balapan tuh sama persis kayak tadi gue bilang pesawat tempur lah gitu. Zamannya drone dulu yang pakai militer di pesawat tempur sekarang udah jadi ya normal untuk orang. Zamannya GPS dulu di militer sekarang normal. Sama seperti di balapan gitu ya. Di balapan tuh teknologi listrik yang dimulai dari hybrid and full electric tuh semuanya sudah teraplikasi. Karena di balapan kita dalam tanda kutip menyiksa ini teknologi supaya bisa bertahan, survive. Sekarang kita punya pilihan ya, mobil bahan bakar atau mobil listrik. Kalau gua honestly speaking sekarang, gua tuh belum setuju untuk bilang bahwa mobil listrik adalah pengganti mobil bensin. Gua honestly speaking, gua tidak setuju. Tapi gua tidak against mobil listrik. Gua suka juga mobil listrik. Karena gua anaknya liberal. Oke, semua masuk ya. Gua suka buka mata, gua selalu mengikuti zaman gitu kan.
Kenapa gue bilang bukan penggantinya mobil bensin? Saat ini ya, 2024. Dia itu pilihan menurut gue. Lu mau pakai bensin, lu mau pakai solar, atau lu mau pakai listrik. Listrik itu dianggap adalah alternatif energi terbaik. Yes. Gue juga setuju. Tapi sudah ada untungnya kah orang pakai mobil listrik? Di luar negeri, lu tau gak kenapa mobil listrik itu laku? Pasti salah satu yang tersibat itu adalah orang-orang yang sangat cinta akan lingkungan. Iya nggak? Nggak ada limbahnya, nggak ada polusinya gitu. Pada kenyataannya tidak. Yang beli mobil listrik itu adalah negara yang kebanyakan sumber energinya. Oke, di Norway. Ketika mobil listrik diperkenalkan, bukan karena mereka mau melindungi environment-nya, tapi mobil listrik ini banyak insentifnya. Belinya lebih murah, ganjil genap boleh lewat, busway boleh lewat, parkir boleh tengah kota. Jadi insentifnya itulah yang membuat mereka tertarik ke mobil listrik. Ya, tapi itu kan negara yang udah established. Ketika mobil listrik itu ada, berarti lu kemanapun dimanapun udah bisa charging mobil listrik. Bener kan? Sementara kita di Indonesia itu masih membutuhkan waktu untuk membuat infrastruktur charging station yang harus disesuaikan dengan banyaknya target penjualan kendaraan listrik itu tersebut. Dan yang kedua, ini yang lebih penting lagi. Mobil listrik ini sangat laku ya ketika finance company itu mensupport. Tapi lu bayangin gini. Lu beli mobil bensin. Penyusutannya 10% per tahun lah, cucut gitu ya. Ya mungkin di tahun ke-5 cuma 30% dan abis itu turunnya dikit. Lo bayangin nggak? Lo beli mobil listrik 7 tahun, lo harus ganti baterainya. Berapa nilai mobilnya? 0. Mau habis. Baterainya beli itu bisa seharga 300-400 juta. Berarti nantinya pasar second hand mobil listrik itu kita belum tahu awang-awangnya. You know, kita belum tahu prediksinya nih. Lalu, apakah mobil listrik setelah diganti baterainya, apakah dia akan berfungsi normal seperti sebelum diganti baterai? Oh ya. Kita juga belum tahu. Belum tahu juga ya. Terus ketiga, ketika mobil listrik ini udah nggak bisa diapa-apain, mau diapain nih barang? Kalau mobil bensin, lu bisa cacah-cacah, ya kan, besinya segala macam jadi. Limbah listriknya mau dikemanain? Dan terakhir, ada yang paling penting dari segalanya. Ketika industri mobil dan motor itu dibikin selama puluhan tahun di Indonesia, tepatnya sejak tahun 74 sampai hari ini, yang mereka bikin tuh kan bukan dealership aja, tapi after sales service. Dari after sales service yang hidup lagi, itu adalah aftermarket. You know? Ketika lo beli mobil baru sekarang, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu terjamin sama bengkel umumnya. Bengkel APM-nya ya. Setelah itu bengkel luar kan yang hidup. Lu tahu nggak pasar spare part di Kemayoran, di Cepete lah, di Kelapa Gading, di BSD itu kan udah banyak ya. Spare part mobil biasa itu antara 2.000 sampai 5.000 piece. Spare part mobil listrik itu antara 700 sampai 1.000 piece. Oh, lebih dekat. Jadi lebih berapa dikit. persen kehilangan potensi after sales yang akan terganggu? Industri gedenya itu mau di-switch kemana? Lu pada tutup dong ya bisa-bisa ya? Ya makanya dia mau di-switch kemana? Oke. Ya kan? Mau di-switch kemana? Jualan oli nggak ada yang pakai. Nggak ada. Jualan piston, busi nggak ada yang pakai. Enggak. Gearbox lu nggak pernah rusak karena jadi satu sama itu. But on the other hand, makanya gue bilang kenapa gue nggak against ini. Karena mobil listrik ini adalah peluang besar agar industri otomotif kreatif Indonesia tuh bangkit. Ketika lu nggak usah beli mesin, nggak usah bikin mesin, nggak usah bikin gearbox, bikin dinamo, Indonesia pasti bisa bikin dinamo, ya apa nggak? Bisa. Pasti bisa. jago banget dinamo Ya, gulung pinggir jalan, pompa air apa segala macam. Karena prinsipnya kan Servis dia, dinamo, iya benar. ya kan. Terus modulnya nggak gede-gede amat. Pintar lah insinyur Indonesia. Lalu baterai, sumber daya baterainya ada. Jadi kita diberikan peluang untuk bisa meng-create merek kendaraan Indonesia sendiri. Karena parts yang
crucialnya tuh nggak dibutuhkan mesin sama gearbox. But at the same time, kita juga mesti belajar dong sama teknologi yang udah ada puluhan tahun dengan mobil-mobil atau motor-motor yang ada. Makanya kenapa sekarang gue lagi ngebelain banget undang-undang kendaraan custom Indonesia. Soalnya selama ini kita itu kan punya sejarah Indonesia negara hebat. Dan lu perhatiin deh, kenapa setiap kali tamu negara datang, pawai gitu-gitu, kenapa pakainya mobil tua? Iya nggak? Mobil tua yang cabrio gitu kan, yang flamboyan gitu. Karena buat gua, kita kasih tahu ke dunia. Lu tau nggak? Indonesia tuh hebat dari dulu. Lu lihat mobil Indonesia zaman dulu apa? Rolls Royce, Plymouth, Lincoln, Bung Karno pakai mobil gitu. Gila ya, pemimpin Indonesia udah gila dari zaman dulu mobil-mobilnya. Berarti negaranya maju dong. Ya nggak? Representatif. Sementara, ya 30 tahun terakhir ini, kita tuh tidak bisa memfasilitasi cagar budaya otomotif Indonesia. Nggak bisa. Kalau ada mobil tua yang mesinnya rusak, diganti. Nggak bisa ganti mesin. Nggak ada yang jual, APM udah nggak ada. Ya udah nggak ya ada, kan? iya. Jadi tau nggak apa yang terjadi? Mobil ini kan jadi sampah. Iya. Mobil jadi sampah, dibeliin lah tuh sama orang-orang luar negeri dengan harga murah. Dibawa ke UK, ke Amerika, kemana. Tahu mereka itu di sana selalu pikir, Indonesia nggak pinter-pinter amat sih ya. Gue beli sampah lu di sana jadi berlian. Gile. Mobil di sini beli 150 juta, di sana bisa jual 2,5 miliar. Gila. Karena kita tidak bisa mengapresiasi produknya. Mulailah tuh habis ya kan. Sekarang tinggal dikit banget. Iya. Pas manusia Indonesianya banyak, ya lu gini lah, lu masa nggak punya cita-cita sih punya mobil retro gitu, ya nggak? Punya dong. Kalau lu bisa menghargai orang tua lu, berarti kan lu bisa menghargai hidup lu. Ketika lu bisa merawat potongan sejarah Indonesia berupa peninggalan otomotif, berarti kan lu bisa mengapresiasi negara kita, bener nggak? Nah itu nggak ada tuh di buku pintarnya Indonesia tuh nggak banyak yang punya gituan. Jadi makanya kenapa gue ngobrol sama Departemen Perhubungan dan Perdagangan, gue bilang gini. Yang terjadi di dunia itu adalah industri kreatif otomotif itu udah maju. Kenapa? Kita ngomongin dari mobil tua dulu. Mobil tua, begitu lu bisa selamatin dia dengan autentifikasi, lu dapat market yang suka mobil tua otentik. Kita kasih tahu caranya, kita mau bayar pajak ke negara dengan menikmati mobil tua. Tapi yang nggak bisa otentik, ada alternatif. Mesinnya udah nggak ada mas, gearboxnya udah nggak ada mas. Konversi listrik bisa kan? Lu taruh konversi listrik sambil lu R&D untuk bikin kendaraan buatan lu sendiri. Lu bisa kan pakai bodi yang emang udah ada sama sasis. Tinggal perangkat geraknya lu tes di situ. Bisa kan? Bisa. Ya that's the thing man. Iya. Makanya kenapa sekarang gue lagi belain itu banget. Karena yang akan hidup itulah garasi-garasi rumah, bengkel-bengkel kecil yang mempekerjakan orang kecil yang punya otak, yang punya kreativitas agar bisa berkarya, dan gue memfasilitasi supaya karyanya itu bisa dinikmatin dan berkontribusi untuk pembayaran pajak negara. Sekarang segalanya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Oke Pak, caranya boleh gimana ya? Gimana caranya Gak boleh ada ya? solusinya ya. Makanya harus kasih solusi. Iya, makanya gue datangin Om Rifat. Iya dong. Tuh, lihat beritanya nih. Iya. Perjuangannya Om Rifat Sungkar luar biasa loh. Iya. Nih buat para bengkel-bengkel, spare part ya, pinggir jalan apa segala macemnya. Gue gak nyangka ya, ternyata undang-undang udah keluar ya. Udah undang-undang Peraturan Menteri Nomor 45 tahun 2023. Nah, karena kan kalau kita mundur dikit deh. Iya bener. Dulu inget nggak waktu zaman-zamannya kita naik motor ganti spionnya nggak ori ya, atau segala macamnya dipermasalahin. Iya. Ya kan hal yang simpel-simpel seperti itu kan custom kan ketilang. Betul. Zaman itu ya. Ternyata yang lagi diperjuangkan sama Om Rifat ya beritanya, mobil dan motor custom perlu diuji ulang supaya legal di jalan. Iya. Nah ternyata ini udah keluar dengan undang-undangannya, jadi boleh. Jadi gimana? Boleh tahu nggak sistem kerja bisa? Jadi ada 3 ya. Ada yang modifikasi customisasi ringan, medium, sama besar. Yang ringan itu sebatas semuanya tetap asli, tapi lu ganti mesin atau ganti gearbox lah gitu. Oke. Ganti mesinnya aja supaya mobil tetap bisa jalan. Yeah. Yang kedua adalah ketika lu merubah bentuk. Misalnya kayak sekarang nih gue lagi bikin Mustang Custom. Mustang Customnya itu dari BMW E34.
Jadi BMW-nya dicabut, ganti custom, ganti Mustang. Ya kan? Kan berubah bentuk. Tapi selama sumbu rodanya sama, it's okay. Terus ketiga yang berat tuh yang bangun dari nol. Misalnya lu bikin camper van, ya kan, merubah fungsi gitu. Atau lu nanti merubah dari nggak ada dari ya sketchnya nggak ada, tapi lu bikin, cuman tetap harus ada donornya. Karena ada satu yang kita tidak bisa hindari. Yaitu? Dokter kelahirannya itu tetap APM. Jadi ketika lu membuat satu kendaraan custom, lu tetap harus punya mobil atau motor yang ada BPKB-nya sebagai kendaraan donor. Kenapa? Karena itu juga sebagai verifikator polisi bahwa ini bukan kendaraan curian. You know what I mean? Oh iya. Ya, jadi ringan. Ya, ada akta kelahirannya lah. Yang ringan itu, gue agak salah tadi. Yang ringan itu yang modifikasi kecil-kecil, ganti pelek, ganti body kit, ganti spion gitu-gitu. Itu ringan. Yang medium adalah yang ganti mesin. Yang berat adalah kayak tadi camper van atau sampai yang mengganti body dengan body yang bentuknya beda, tapi dengan landasan yang sesuai dengan spesifikasi. Misalnya Mustang gue, kenapa gue pilih donornya si E34? Karena jarak sumbu roda itu 120 inci. Si Mustang 120 inci, si BMW 120 inci. Jadi begitu di bodinya diceklokin ya exactly the same gitu. Jadi gue tidak merubah banyak dan toleransinya itu cuma 10%. Jadi lu nggak mungkin lah bikin ereking jadi truk gitu, nggak mungkin. Nggak, ya. susah dong. Karena itu total nggak berhubungan. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tetap ada unsur safety, dan nanti Departemen Perhubungan akan keluarin namanya surat uji tipe khusus untuk bisa ini untuk diproduksi. Gila, gitu. thank you Om. Udah memperjuangkan. Ya oke, kita gini yang demen ngutak-ngatik, yang ngerubah, custom lah intinya. Dan ini semua ada satu kegemesan gue soalnya. Lu tahu nggak, motor custom Indonesia itu udah dikirim ke Italia, ke Amerika, ke Jepang, juara di sana, juara beneran. Yang mana Cafe Racer gitu? Cafe Racer itu di Amerika pernah masuk ke Peterson Museum, dari 14.000 motor jadi motor nomor 5 terbaik di dunia. Ke Italia, aku tiba-tiba lupa namanya. Ya, ada satu Italia, ada di Jepang Yokohama atau apa gitu, baik custom. Kita juara satu. Motor bawa ke Indonesia, mau dipakai di jalan, tangkap polisi. Karena ini tidak legal berdasarkan aturan Indonesia. Nah sekarang udah bisa dong. Insya Allah. Masya Allah. Iya bawa Cafe Racer. Gue sempat beli juga kayak gitu, main-main juga tuh. Cuma takut di jalan. At the end of the day, ruginya sebelah mana? Ayo. Ruginya sebelah mana? Ya gini kali kita tidak mengganggu penjualan kendaraan baru. Oke. Kita mempekerjakan orang-orang UMKM. Ya. Oke. Kita menyalurkan kreativitas mereka. Ketika itu barang jadi, populer sekali, seperti motornya Pak Jokowi satu, lebih terkenal daripada 10 juta motor yang dijual di Indonesia. Dan terakhir kita berkontribusi untuk bayar pajak negara supaya bisa jalan. Ruginya sebelah mana? Ruginya ketika Pak Polisi repot bacanya karena platnya suka miring itu tuh, ditaruh di samping ban. Exactly. Lurus begini buat spakbor. Betul sekali. Gitu. Makanya gue bilang kendaraan custom ini insya Allah nih kalau diizinkan, kalau bisa platnya warnanya beda. Kayak mobil listrik warnanya biru gitu ya gak? Iya. Ya kan mungkin ini hijau kali, ungu kali atau apa. Jadi tahu gitu. Oh ini like a RV, recreational vehicle. Oke. Iya. Lu naik Harley custom gitu atau nggak Cafe Racer custom, pakai tiap hari. Amsyong bos, mendingan naik Mio. Iya. Tapi kalau balik lagi ke platnya itu boleh nggak sih sebenarnya miring-miring begitu? Ada aturan yang emang kita bisa lewati. Tahu sih yang dijadikan kayak betul. melengkung begitu. Sebenarnya sih standarisasinya untuk kendaraan baru tuh ada. Makanya kalau di negara maju, berpikir maju, ya kayak mobil tua lah tahun 50-an. Ya. Oke. Orang suka banget otentik gitu ya. Di tahun 50-an nggak ada spion sebelah. Nggak ada spion dalam kadang-kadang. Ada spion cuma satu. Okay. Di sini kita harus pakai dua-duanya. Sama aja lukisan hitam putih suruh lu warnain. Art of work itu kadang-kadang harus dihormatin. Jadi ada toleransi, bukan hitam dan putih. Tapi lu tetap harus ada toleransi umat berlalu lintas di tengah-tengah. Iya kan? Iya. Karena kendaraan ini ketidaksempurnaannya adalah kesempurnaan untuk pemiliknya. Oke. You know? Jadi those things ya bisa ditoleransi mestinya selama masih bisa terlihat dengan jelas. Gitu loh. Ya apapun itu, bukan nomor plat ya. Maksudnya ya spionnya, mungkin fendernya, bentuk peleknya gitu. Karena dulu tuh gak sempurna. Lu juga gak bisa sempurnain yang udah ada.
gitu. Ini kayak tadi gue cerita sama lo, Candi Borobudur gitu, nggak ada warnanya. Kenapa nggak lo kerja sama chat? Kenapa nggak lo chat? Ya kan nggak bisa. Karena itu karya seninya kan. Iya betul. Exactly kan. Iya, Terus habis itu ngomongin undang-undang ini kita belain karena ditangkap masalah administrasi. Lagi-lagi Candi Borobudur ada IMB-nya nggak? Udah pernah lapor belum ke camat, lurah segala macam, IMB siapa yang bangun nggak tahu kan? Iya, nggak ada, Karena dia cagar budaya Indonesia. Gua lagi ngebelain cagar budaya otomotif Indonesia bisa dihargai seperti cagar budaya lainnya. Berarti bisa bawa mobil tua dong. Ya nanti kalau misalnya ini tidak terjadi, anak gua gede, V-Kodok udah nggak ada di jalan. Oh iya. Ini gua masih cerita, lu tahu nggak kenapa ada hari ini? Karena ada masa lalu. Kaca spion. Yang tadi diintip dikit aja. Diintip aja, tapi kita tetap ke depan. Iya. Sama satu lagi Om tadi belakang kamera yang tadi ngobrol tentang orang tua gimana? Orang tua kalau orang tua. Ya, orang mobil tua orang tua gitu gimana? Iya, kalau misalnya mobil tua itu kalau lu bisa menghormati orang tua lu. Iya. Berarti lu bisa menghargai kehidupan lu. Ketika lu bisa menghargai mobil tua lu, berarti lu bisa menghargai sejarah negara ini. Bukan berarti kalau orang udah tua kita bunuh aja, kita matiin. Enggak kan? Enggak gitu kan konsepnya kan? Enggak gitu. Kan? Bapak kita udah tua, udah tua nih. Udah. Matiin aja. Iya, enggak gitu. Kasar ya. Nah, sekarang yang terjadi di kendaraan tuh begitu. Udah tua lu enggak pantas ada di sini. Enggak bisa dong. Kita ada orang yang mencintai, ya kan? Sama aja kayak semua perempuan bilang laki-laki itu binatang. Tapi semua perempuan penyayang binatang. Ada yang suka ular, ada yang suka kucing, ada yang suka buaya, ada yang suka anjing, iya kan? Iya kan? Kita berbeda-beda. Tapi Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Iya keren. Kayaknya nih pemerintah nanti akan bingung nih mau ditempatin Om Rifat tuh di Menteri Perhubungan apa Menteri Kemenparekraf atau apa kayaknya. Mungkin Menpora juga boleh lah ya. Ya. Menpora. Ya. Cakep. Kita majukan lagi deh. Semoga industri-industri yang ada di luar sana yang terkait balap ya. Iya. Ya, memang harus betul-betul diperhatikan karena jangan sampai ini stigmanya menjadi negatif belaka aja kayak ini olahraga orang kaya. Iya. Ya udah dihukum mati ini orang kaya. Udah selesai. Lo ada satu hal lagi yang mau gue sampein ya. Kenapa industri olahraga itu sangat penting untuk diprioritasin. Oke. Ketika hidup lu terbiasa sama satu rutinitas yang membuat lu disiplin, semuanya akan disiplin. Kalau lu suka sama olahraga, lu berarti kan peduli sama diri lu kan. Lu olahraga bukan buat seneng-seneng aja, karena lu perhatiin diri lu. Ini baru kebentuk di generasi yang sekarang. Anak-anak Indonesia Fitness selain bagus di sosial media, tapi at the end of the day ada tuntutannya. Kalau dia harus punya figur seperti itu supaya bisa survive di antara teman-temannya. Generasi gua ke belakang nggak terlalu. Jadi kalau Indonesia itu udah bisa punya fasilitas olahraga, mau whatever lah olahraganya, mau basket, mau bola, mau balap, mau biliar, mau apapun itu. Berarti lu udah punya rutinitas yang punya disiplin. Ketika lu disiplin, lu akan berkarya dimanapun dengan disiplin tersebut. Kan lu udah punya SOP disiplin. Nah itu disiplin itu yang bagus buat bangsa ini. Oke, rata-rata atlet punya ya kedisiplinan itu. Pasti ya? punya. Iya. Pasti punya tuh. Kalau di mana-mana susah buat olahraga, tempat olahraga nggak convenient, alat olahraganya juga nggak mendukung. Pertama, lo kedisiplinan lo bisa runtuh di tengah jalan. Kedua adalah lo nggak bisa tuntut orang itu untuk berprestasi setinggi-tingginya karena fasilitasnya nggak memungkinkan. Iya. Ya nggak? Wih keren. Oh keren banget Om. Thank you. Kalau mau tahu channel-channelnya lo nontonnya semuanya di Rivato. Yoi dong. Ada di YouTube ya. Gue jadi pengen nonton Lancer lah gitu ya. Apalagi sih stigma-stigma yang ini terakhir di ujung obrolan nih. Stigma-stigma yang selama ini kita akhirnya jadi tahu itu. Lancer, Evo, ya apapun ada di sana deh. Ada. Ya, stigma satu lagi. Nggak semua mobil listrik itu full listrik. Kan kita nih ngomong mobil listrik kan. Hah? Nah, ini emang iya. Ini nggak fairnya nih sebetulnya. Nggak semua mobil listrik full listrik. Iya. Lah kan mobil listrik full listrik lah. Nah, mobil listrik itu sebetulnya ada 3. Pertama, mobil hybrid. Hybrid itu mobil bensin yang punya baterai kecil. Kalau lagi macet, pakai baterainya supaya efisiensi bahan bakar dan stop and go-nya itu nggak berasa. Berarti seluruh mobil hybrid ya? Seluruh mobil hybrid. Karena Honda ini tuh mild ada tuh ya? hybrid. Ya, mild hybrid. Pokoknya dia cuma bisa sampai 30 kilo lah. Jadi kalau lagi bensin tuh lagi boros-borosnya tuh kalau lagi apa? Lagi macet kan? Lagi macet lah. Karena begitu start stop itu yang paling berat, itu macet. Buka tutup terus tuh. Terus yang lu kenal selama ini ada yang namanya mobil EV, full listrik. Tapi di tengah-tengah. Ini tengah-tengah banyak yang nggak tahu nih. Apa tuh?
ada orang lagi. Ada mobil namanya PHEV, yaitu plug-in hybrid electric vehicle. Sebetulnya ini solusi terbaik untuk Indonesia. Lo tau gak kenapa? Kenapa? Mobilnya ada bensinnya, ada mesinnya, ada baterainya. Tapi mobilnya nggak pernah jalan pakai bensin, selalu jalan pakai baterai. Ibaratnya lo bawa genset dalam mobil. Jadi baterainya itu selalu terisi tenaganya dari bensin. Jadi kayak nyalain genset gitu, mesinnya nyala, ngisi baterai. Ngisi, iya. Baterainya muter ban. Oke? Kan sama aja kayak bawa SPKLU kemana-mana ya. Iya. Sama bawa ke PLN kemana-mana ya. Dan ini adalah solusi terbaik untuk Indonesia saat ini. Karena lu isi bensinnya itu RPM-nya gak pernah naik. Jadi gak pakai. Genset tuh pernah ngong gitu. Gak pernah kan. Genset tuh kan paling gitu doang kan. Nah si genset lu ini mengisi baterai. Dan baterai yang memutar ban. Sehingga efisiensinya itu jauh lebih dapat. Dan gak usah bingung. Kalau baterai gua habis gimana cara ngisinya? Ayo. Nggak usah khawatir, berarti dia udah isi otomatis bensin aja. isi bensin aja dan yang bekerjanya pakai bensin. Iya, dan itu tingkat efisiensi jauh lebih rendah, tapi nggak ada di plat biru. Ya nggak? Karena rata-rata yang punya PHEV itu adalah Jepang. Ya kan, yang berinvestasi untuk mobil listrik bukan negara Jepang. Jangan gaya-gayaan berarti ngerasa, gua nih listrik padahal ternyata multifungsinya dari si bensin udah. Iya. Jadi kita harus sama-sama kiri kanan jalan gitu. Jangan di sini tembak sana dilupain gitu. Tapi kita harus maintain kiri sama kanan karena teknologi itu pasti ada solusi di tengahnya kan. Ada yang lagi gedein hidrogen, ada lagi satu baru. Porsche lagi ngembangin mobil bensin tanpa emisi. Caranya? Nah udah hebat, buka aja YouTube ada. Yang dia kembangin bensin ya, bukan mesinnya. Bensin tanpa emisi. Bensin tanpa emisi. Hebat kan? Nah kalau bensin tanpa emisi, mobil listrik gimana? Tujuannya mobil listrik kan tanpa emisi, ya nggak? Tapi ini bensin tanpa emisi. Ya berarti bisa dong? Iya, pasti kan ada yang lain. Dari ojek biasa jadi ojek online. Dunia tuh berubah. Bukan orang paling pintar dan paling kaya yang akan bertahan, tapi siapa yang bisa mengikuti perubahan zaman. Hanya bisa 20 menuju 30 tahun berkarya di dunia balap yang bisa begini kayaknya deh. Oh iya dong. Om Rima, thank you ya. Sama-sama loh. Aduh. Obrolan jadi seru ya. Seru banget. Mantap. Saya tunggu Anda dilantik nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang ini gak boleh lepas dari negara, harus kita jagain guys. Amin. Kita kasih solusi.